Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Salwa Indriani dengan NPM 245705104 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Angkatan 2024 kelas B. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan terkait program UAP pada mata kuliah AI dengan judul Sistem Evaluasi Kepuasan Interaksi Pelayanan Klinik Mahasiswa menggunakan Fuzzy Logic dan Sistem Pakar. Nah, jadi di sini tema yang saya gunakan itu adalah tema 2, yaitu evaluasi kepuasan pelayanan klinik mahasiswa. Tema ini tuh udah sesuai dengan digit terakhir NPM saya, yaitu 4. Untuk program ini sendiri itu dibuat menggunakan Google Colab dan pakai dua metode utama, yaitu Fuzzy Logic dan Sistem Pakar. Nah, tujuan dari program ini sendiri itu adalah untuk ngebantu mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap interaksi pelayanan klinik. Jadi fokus evaluasinya itu bukan cuma ke pelayanannya secara umum aja, tapi lebih ke spesifik cara petugas klinik itu berinteraksi dengan pasien, terutama mahasiswa. Nah, hal ini tuh penting karena kepuasan pasien itu nggak cuma dipengaruhi oleh fasilitas atau waktu tunggu aja, tapi juga oleh apakah pasien merasa didengarkan, tidak dihakimi, mendapatkan jawaban yang sesuai, dan merasa data kesehatan dijaga dengan baik atau tidak. Nah, jadi pada sistem ini itu saya menggunakan 4 variabel input dan 1 variabel output. Jadi variabel input pertama itu intensitas petugas memotong pembicaraan pasien. Variabel ini tuh punya rentang nilai 0 sampai 10. Nah, untuk variabel ini itu tuh semakin tinggi nilainya berarti semakin buruk karena dia tuh nunjukin kalau petugas itu semakin sering memotong pembicaraan pasien gitu. Nah, untuk variabel input yang kedua yaitu tingkat sikap tidak menghakimi dari petugas. Nah, variabel ini juga tuh punya rentang 0 sampai 10. Tapi semakin tinggi nilainya berarti semakin baik. Terus itu variabel input yang ketiga itu kesesuaian jawaban petugas dengan keluhan pasien. Nah, jadi di sini tuh semakin tinggi nilainya berarti semakin petugas sesuai dengan keluhan pasien. Terus variabel input yang terakhir itu ada keterjagaan kerahasiaan data kesehatan pasien. Nah, untuk di sini itu semakin tinggi nilainya, semakin pasien merasa data kesehatannya semakin aman dan terjaga. Jadi, lalu selanjutnya untuk output dari sistem ini sendiri itu indeks kepuasan interaksi pelayanan klinik mahasiswa dengan rentang 0 sampai 100. Jadi output ini itu dibagi jadi 3 kategori, yaitu buruk, cukup, dan baik. Nah, pada bagian awal kode di sini itu saya mengimpor library yang dibutuhin, yaitu NumPy dan juga Matplotlib. Jadi library NumPy ini digunain untuk melakukan perhitungan numerik dan ngebuat rentang nilai gitu. Sedangkan untuk Matplotlib ini sendiri itu digunakan untuk nampilin grafik fungsi keanggotaan fuzzy. Dan di bagian ini juga tuh ada perintah Matplotlib inline gitu. Jadi ini tuh fungsinya biar grafik itu bisa langsung muncul di dalam Google Colab. Nah, selanjutnya di sini saya ngebuat fungsi keanggotaan fuzzy. Jadi untuk fungsi yang pertama itu ada trimf, yaitu fungsi keanggotaan berbentuk segitiga. Nah, fungsi ini tuh gunanya untuk kategori yang punya satu titik puncak, misalnya kategori sedang. Nah, dalam fungsi segitiga ini tuh ada 3 parameter utama, yaitu A sebagai batas bawah, B sebagai titik puncak, dan C sebagai batas atas. Lalu kemudian ada fungsi trapmf, yaitu fungsi keanggotaan berbentuk trapesium. Nah, fungsi ini itu gunanya untuk kategori yang punya area datar atau nilai keanggotaan penuh pada rentang tertentu gitu. Misalnya kategori rendah dan tinggi gitu.
Nah, fungsi trapesium ini itu punya 4 parameter, A, B, C, dan D gitu. Nah, parameter tersebut itu nentuin titik awal naik, terus titik mulai bernilai 1, terus titik akhir bernilai 1, dan titik turun kembali ke 0. Nah, selanjutnya itu saya buat fungsi interp membership. Jadi fungsi ini tuh gunanya untuk ngambil derajat keanggotaan dari nilai input yang dimasukkan sama user. Jadi waktu user masukin nilai tertentu, sistemnya tuh bisa tahu gitu nilai yang dimasukkan itu termasuk kategori rendah, sedang, atau tinggi dengan derajat keanggotaan tertentu. Kemudian di sini ada fungsi tampilkan grafik. Jadi fungsi ini tuh gunanya untuk nampilin grafik fungsi keanggotaan biar tiap variabel fungsi itu bisa divisualisasikan. Tuh, nah terus selanjutnya itu ada rentang nilai atau universe. Jadi untuk variabel input ini saya tuh pakai X nilai dengan rentang 0 sampai 10. Rentang ini tuh gunanya untuk semua variabel input gitu. Sedangkan untuk outputnya di sini saya pakai X output dengan rentang 0 sampai 100 karena hasil akhir sistem itu berupa skor kepuasan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsi keanggotaan untuk input pertama, yaitu intensitas petugas memotong pembicaraan pasien. Jadi di sini saya ngebagi variabel ini jadi 3 kategori fungsi, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Jadi kategori rendah ini tuh menggunakan fungsi trapesium, kategori sedang itu menggunakan fungsi segitiga, dan kategori tinggi itu menggunakan fungsi trapesium. Nah, untuk variabel ini itu nilai tingginya tuh berarti buruk karena nunjukin kalau petugas tuh sering motong pembicaraan pasien gitu. Setelah fungsi keanggotaan dibuat, di sini grafik langsung nampilin biar bentuk fungsinya tuh bentuk fungsi untuk variabel ini tuh bisa terlihat gitu. Nah, di sini terlihat grafik input yang pertama, yaitu kategori rendahnya itu berada pada nilai terkecil. Terus kategori sedangnya tuh berada di bagian tengah, dan kategori tingginya tuh berada di nilai besar. Ini tuh nunjukin kalau nilai inputnya tuh mendekati 0, maka intensitas memotong pembicaraan pasien itu dianggap rendah. Kalau nilainya tuh adanya di tengah, maka dianggap sedang, dan jika nilai mendekati 0, maka dianggap tinggi. Nah, selanjutnya itu ada variabel input kedua, yaitu tingkat sikap tidak menghakimi dari petugas. Di sini saya juga membaginya menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Di input yang kedua ini itu beda sama input variabel yang pertama, karena di input yang ini itu semakin tinggi nilainya maka semakin baik. Jadi kalau misalnya dia nilainya rendah, berarti petugasnya tuh cenderung terasa menghakimi gitu. Jadi kalau misalnya nilainya sedang, berarti petugasnya tuh cukup netral, dan kalau misalnya tinggi, berarti petugasnya tuh dinilai sangat tidak menghakimi. Nah, setelah fungsinya tuh dibuat, grafiknya tuh langsung ditampilkan seperti variabel yang pertama tadi. Nah, selanjutnya tuh ada input variabel ketiga, yaitu kesesuaian jawaban petugas dengan keluhan pasien. Nah, kategorinya juga dibagi jadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kalau misalnya nilainya rendah, berarti jawaban petugasnya tuh kurang sesuai dengan keluhan pasien. Kalau nilainya tuh sedang, berarti jawabannya cukup sesuai, dan jika nilainya tinggi, berarti jawaban petugasnya tuh sangat sesuai dengan keluhan yang disampaikan pasien. Lalu untuk grafik fungsi keanggotaannya juga langsung ditampilkan setelah variabelnya dibuat, sama seperti variabel yang sebelumnya. Terus yang terakhir itu ada variabel keterjagaan kerahasiaan data kesehatan pasien gitu. Jadi di sini itu kategorinya juga terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kalau misalnya nilainya rendah, berarti kerahasiaan data pasiennya tuh kurang terjaga. Kalau sedang itu berarti cukup terjaga, dan kalau misalnya tinggi itu berarti data kesehatan pasien itu dinilai sangat terjaga. Nah, untuk grafik fungsinya itu kurang lebih sama kayak sebelumnya. Nah, setelah semua variabel inputnya itu dibuat, saya membuat fungsi keanggotaan output. Nah, output dari sistem ini itu adalah indeks kepuasan interaksi pelayanan klinik mahasiswa.
Jadi outputnya ini itu punya 3 kategori, yaitu buruk, cukup, dan juga baik. Kategori buruk itu berada pada rentang nilai paling rendah, sedangkan untuk kategori cukup itu dinilai tengah, dan kategori baik itu ada di rentang nilai tinggi. Nah, grafik outputnya juga terlihat pembagian kategori hasil akhir sistem. Nah, setelah fungsi keanggotaan input dan output dibuat, program masuk ke bagian input manual user. Jadi pada bagian ini, itu user itu diminta masukin 4 nilai, yaitu intensitas petugas memotong pembicaraan pasien, sikap tidak menghakimi dari petugas, kesesuaian jawaban petugas dengan keluhan pasien, dan keterjagaan kerahasiaan data kesehatan pasien. Jadi semua inputnya itu di sini menggunakan skala 0 sampai 100. Jadi kalau misalnya di sini di run itu kita bisa masukin rating dari kita sendiri, menurut kita sikap dana mereka masing-masing ini nilainya berapa, nanti bakal muncul outputnya di sini. Itu boleh dicoba aja nanti mungkin. Nah, untuk contoh yang saya gunain itu nilai intensitas petugasnya itu 2, artinya petugas itu jarang motong pembicaraan pasien. Terus untuk nilai sikapnya itu 10, artinya petugasnya itu tidak menghakimi. Terus nilai kesesuaian jawabannya itu 10, artinya jawaban petugasnya itu sangat sesuai dengan keluhan pasien. Dan nilai kerahasiaan datanya juga tuh 10, artinya data kesehatan pasien sangat terjaga. Itu. Nah, terus setelah input dimasukkan, di sini program masuk ke tahap fusification. Jadi fusification itu proses mengubah nilai input gas atau crisp menjadi derajat keanggotaan fusi. Misalnya tadi kan nilai memotong bicaranya itu 2. Berarti 2 itu bakal dihitung derajat keanggotaannya pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi dari hasil fusification, nilai memotong pembicaraan itu termasuk kategori rendah karena derajat keanggotaannya 1. Sedangkan kategori sedang dan tinggi itu bernilai 0. Artinya sistem itu nilai kalau petugasnya tuh emang jarang memotong pembicaraan pasien. Tuh. Nah, untuk variabel sikap tidak menghakimi nilainya itu 10, itu menghasilkan derajat keanggotaan tinggi sebesar 1. Terus untuk kesesuaian jawaban nilainya itu 10, juga masuk kategori tinggi, nilai derajatnya itu 1. Begitu juga kerahasiaan data, karena nilainya 10 jadi masuk kategori derajat keanggotaannya itu 1 gitu. Nah, setelah proses fusification-nya selesai, itu program masuk ke bagian role base sistem pakar. Jadi di bagian ini tuh penerapan dari sistem pakar karena pakai aturan if then gitu. Jadi rule base ini dipakai untuk nentuin apakah hasil kepuasannya itu termasuk buruk, cukup, baik, berdasarkan kombinasi nilai fusi pada setiap input. Nah, pada aturan untuk output buruk, itu sistem mempertimbangkan kondisi kayak petugasnya tuh sering motong pembicaraan atau enggak, sikap tugasnya itu rendah atau menghakimi, terus jawabannya itu sesuai atau tidak, dan kerahasiaan datanya itu rendah atau tidak. Misalnya kalau intensitasnya itu memotong pembicaraan tinggi dan sikap tidak menghakiminya itu rendah, maka kepuasan interaksi pelayanan kliniknya itu cenderung buruk. Nah, pada output cukup itu tuh sistem mempertimbangkan kondisi yang berada di tengah. Misalnya kalau petugasnya tuh kadang mau pembicaraan, sikapnya tuh nggak menghakimi, tidak menghakiminya tuh sedang, terus jawabannya sedang, dan kerahasiaan datanya tuh sedang, maka kepuasan interaksi pelayanannya kliniknya tuh termasuk cukup. Nah, untuk aturan untuk output baik, sistem itu mempertimbangkan kondisi yang positif. Misalnya kalau intensitas memotong bicaranya itu rendah, sikap tidak menghakimi tinggi, terus jawaban petugas sesuai, dan kerahasiaan data tinggi, maka kepuasan interaksi pelayanan klinik termasuk baik. Tuh, nah, dalam rule base ini itu operator N menggunakan fungsi minimum. Artinya kalau ada beberapa kondisi dalam suatu aturan, maka nilai aktivasi role diambil dari nilai terkecil. Setelah itu beberapa role yang menghasilkan kategori
yang sama itu digabungkan menggunakan fungsi maksimum. Jadi sistemnya tuh bakal ngambil aktivitas terbesar untuk kategori buruk, cukup, dan baik. Tuh. Nah, dari hasil aktivasi rule pada contoh input yang digunakan, aktivasi kepuasan buruknya itu bernilai 0, terus aktivasi kepuasan cukup bernilai 0, terus aktivasi kepuasan baik itu bernilai 1. Artinya, berdasarkan input yang dimasukkan user, sistem itu paling kuat mengarah pada kategori baik. Itu. Nah, selanjutnya program itu masuk ke tahap inference Mamdani. Jadi pada tahap ini nilai aktivasi role itu digunakan untuk memotong atau membatasi fungsi keanggotaan output. Jadi kalau aktivasi kategorinya itu baik bernilai 1, maka area fungsi pada kategori baik itu bakal aktif secara penuh. Sedangkan kalau dia itu nilai kategorinya buruk dan cukup tidak aktif karena nilai aktivasinya 0. Nah, setelah proses inference, program itu bakal nampilin grafik hasil inference fusi gitu. Jadi pada grafik ini itu terlihat area hasil fusi yang aktif gitu. Jadi dalam contoh ini area yang aktif itu kategori baik. Hal ini tuh udah sesuai karena nilai input user yang menunjukin interaksi pelayanan klinik itu sangat baik. Nah, setelah inference selesai, program itu masuk melakukan diffusification. Jadi di diffusification ini proses mengubah hasil fusi menjadi nilai tegas atau crisp. Nah, metode yang digunakan dalam program ini itu metode centroid. Metode centroid itu menghitung titik pusat dari area fusi yang terbentuk sehingga menghasilkan skor akhir dalam bentuk angka. Nah, dari proses diffusification ini, sistem itu menghasilkan skor kepuasan interaksi klinik sebesar 85,91 dari 100. Karena skor tersebut berada di atas batas kategori baik, maka sistem menyimpulkan bahwa kategori kepuasan itu baik. Itu. Terus selanjutnya di sini program ngasih rekomendasi menggunakan sistem pakar. Terus itu selanjutnya itu ada output akhir. Nah, di output akhir ini itu sistem itu nampilin hasil kayak intensitas petugas memotong bicaraan itu 2 dari 10, terus tingkat sikap tidak menganggapnya itu nilai 10 per 10 dan sebagainya, sehingga dihasilkan skor kepuasan dari interaksi kliniknya itu adalah 85,91 dari 100 dengan kategori baik. Nah, untuk rekomendasi yang diberikan sistem itu bahwa kepuasan interaksi pelayanan klinik itu tergolong baik. Nah, petugas klinik itu dinilai mampu mendengarkan pasien, bersikap tidak menghakimi, memberikan jawaban yang sesuai dengan keluhan, serta menjaga kerahasiaan data kesehatan pasien. Nah, karena itu kualitas pelayanan ini tuh perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkala. Nah, di akhir itu program itu nampilin visualisasi output akhir dengan diffusification. Nah, jadi di grafik yang sudah ditampilkan ini itu nunjukin kalau fungsi keanggotaannya itu outputnya buruk, cukup, dan baik. Terus area gabungan hasil fusi serta garis vertikal yang menunjukkan skor akhir. Jadi pada contoh ini garis skor akhirnya itu berada pada nilai 89,91 yaitu pada area kategori baik. Itu. Nah, untuk kesimpulan dari program ini itu adalah fuzzy logic itu bisa digunain untuk mengolah penilaian subjektif terhadap pelayanan klinik menjadi nilai yang lebih terstruktur, sedangkan sistem pakar itu digunakan untuk memberikan keputusan dan rekomendasi berdasarkan aturan yang sudah dibuat. Gitu. Jadi dengan demikian sistem ini itu bisa membantu mengevaluasi kepuasan interaksi pelayanan klinik mahasiswa secara lebih sistematis. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.